Jamaah, para ulama fikih pembahasannya itu lebih tentang amalannya ini, amalan apa? Niatnya itu tadi yang mereka bahas. Biasanya di kitab fikih itu niatnya untuk sholat zuhur, niatnya untuk sholat asar, niatnya untuk sholat maghrib. Sodakohnya itu tadi apakah itu zakat wajib, apakah itu sedekah tatawu biasa, atau itu wakaf. Itu dibahas oleh ulama fikih. Karena memang sahnya amalan itu perlu niat. Tapi ulama-ulama akidah itu membahas lebih kepada untuk siapa untuk beramal. Lillahi ta'ala atau tidak. Biasanya masuk dalam pembahasan apa? Al-ikhlas. Ulama fikih membedakan tadi masalah niat dari satu ibadah ke ibadah selanjutnya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu ulama fikih membahas hal itu. Mandi, ini mandi untuk mendinginkan diri atau mandi wajib? Itu niat tadi yang harus ada. Kadang-kala orang Masya Allah malam harinya junub, tapi pagi harinya lupa. Dia mandi karena tiap hari dia mandi. Dia orangnya sebelum subuh selalu mandi. Dia mandi, datang ke masjid. Kira-kira mandinya sah atau tidak tadi? Dia mandi dalam kondisi lupa kalau junub. Tiap hari dia mandi. Sah atau tidak mandinya jamaah? Mandinya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena amalan yang pertama tidak sah. Kan harus ada niat. Kalau mandinya itu mandi wajib, bukan mandi kebiasaan. Maka perlu diperhatikan, ini pembahasannya banyak di kitab-kitab fikih. Kalau yang berkaitan dengan ikhlas banyak dibahas oleh ulama-ulama akidah. Dan perlu diingat bahwa niat itu adalah perdagangannya para ulama. Tijaratun niat. Antum cuma niat aja untuk berbuat kebaikan, dapat kebaikan. Cuma niat, belum beramal. Ini kekuatan niat. Lalu kenapa kita tidak berniat? Sebagian orang takut berniat. Seharusnya tatkala antum melihat sebuah madrasah, lihat sekolahan atau lihat penggalangan dana, antum baca, ya Allah, STDI mau bangun apa? Kampus ini. Berapa dana yang dibutuhkan? 30 miliar. Aduh, kapan mau kumpul fulusnya? Antum kenapa nggak, ya Allah, mudah-mudahan anak bisa, kalau punya duit 2 miliar, 1 miliar anak kasih ke STDI. Padahal antum 1 juta nggak punya. Itu tijaratun niat. Antum kan niatnya kalau punya 2 miliar. Tinggal niat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang punya keinginan berbuat kebajikan dan dia belum mengamalkannya, ditulis jemaah, ditulis sudah. Makanya berbahagialah orang-orang yang punya niat besar. Sebagian ulama mengatakan an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu lebih mengena daripada amalan itu sendiri jemaah. Kalau niatnya antum lillahi ta'ala, selesai. Ada orang yang beramal capek nggak diterima karena bukan lillahi ta'ala. Seperti yang Allah katakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek beramal tapi karena bukan lillahi ta'ala, nggak berguna. Jamaah rahimakumullah. Adapun tentang niat yang lillahi ta'ala ini, nggak mudah keikhlasan itu jamaah. Bagaimana para ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah ngopeni sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu alayya. Niatku itu bolak-balik. Bolak-balik. Ini kata Sufyan rahimahullahu taala.
Sekelas itu ulama mengatakan berat. Bagaimana dengan kita? Makanya seharusnya kita lebih takut dengan amalan-amalan yang telah kita amalkan. Dan dengan amalan-amalan yang akan kita amalkan. Kira-kira lillahi ta'ala. Dan kondisi manusia ketika beramal itu macam-macam. Ada yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di tengah jalan datang tuh bisikan-bisikan yang mendorong kita untuk mengamalkannya bukan lillahi ta'ala. Contohnya apa? Ketika kita sodakoh wakaf buat STDI sepeda motor buat dakwah, kita wakaf, ternyata motor kita yang kita wakafkan paling bagus ya. Lalu kita datang, ada orang kumpul-kumpul, Masya Allah, ini motor wakaf nih, bagus banget. Dari Ana itu, Masya Allah, dari Ana tuh. Awalnya antum kirim itu nggak ada yang tahu. Antum lillahi ta'ala. Tapi karena orang-orang lagi ribut dari siapa, antum ya sekedar untuk ngasih tahu Ustaz, supaya mereka tidak ada khilaf di antara mereka. Dari siapa? Yang katakan dari anak gitu. Kadang-kadang datang itu ambisi siapa. Seperti itu. Ada yang dari awal sudah bukan lillahi ta'ala, maka nggak diterima. Yang tadi itu, yang pertama, yang dia ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di tengah jalan muncul riya, nggak diterima sama Allah SWT. Yang kedua, ada orang yang dari awal memang bukan lillahi ta'ala. Dia sodako, sebentar lagi nih jamaah. Biasanya kalau akan pilkada itu banyak pemberian. Ngasih ini ke pesantren ke apa ya. Ana masih ingat cerita, subhanallah ya. Dulu ana pernah berangkat ke pondok yang ada di Sumber Waringin, tempatnya Kiai Khatib Umar rahmatullah alaih. Dia ketika mau pilkada itu dikirimin mobil Innova pada waktu itu. Itu pesantren-pesantren dikasih tuh. Karena memang yang dicari oleh yang mencalonkan diri ini lillahi ta'ala ngasih atau untuk selain Allah? Untuk selain Allah. Kenapa? Ya buktinya kalau nggak ada pilkada nggak ngasih. Karena memang hanya untuk mengambil suara. Itu Kiai Khatib Umar dapat mobil, langsung ngomong sama Naik, balikin. Suruh balikin sama dia. Rahimahullah ta'ala. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kita tidak tahu kadangkala, ya kita perasaan kita, orang ini berbuat lillahi ta'ala atau tidak, atau mencari dunia dalam amalannya, itu gerak-geriknya menunjukkan. Walaupun yang tahu dengan isi hati adalah Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ucapan itu sejatinya gayung yang menggayung dari hati. Apa yang ada di hatimu, itu yang keluar dari lisanmu. Kalau orang dari awal beramal sudah bukan lillahi ta'ala, udah riya, sudah selesai. Taib, ada yang beramal bukan riya Ustaz, tapi cari dunia. Gimana tuh? Orang beramal bukan riya. Riya itu kan ingin dipuji orang. Ada yang beramal untuk dunia. Seperti apa? Seperti orang silaturahim. Dia nggak ingin dipuji oleh teman-temannya, nggak ingin dipuji sama keluarganya. Tidak, sama sekali nggak ada keinginan itu. Tapi dia ingin rizkinya lancar. Boleh nggak jamaah? Orang sekarang silaturahim, berangkat ke sana. Kalau lagi susah dia sering silaturahim dia. Datang ke sana, datang sini. Tujuan dia supaya katanya kan kalau silaturahim umurnya tambah panjang, rizkinya tambah lancar. Boleh nggak? Boleh, asalkan niat pertamanya lillahi ta'ala. Tetap niatnya dia, ini perintah Allah, ya Allah aku melakukan ini untukmu ya Allah. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Hanya dia mendapatkan informasi kalau amalan ini ada pahala dunianya, ada manfaat duniawinya, dan itu memotivasi dia untuk mengamalkan. Sedekah, dia sedekah lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya berharap, ya Allah mudah-mudahan ana disembuhkan dari penyakit ini. Karena memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bisedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan
Sedekah. Artinya orang ini bersedekah niatnya lillahi ta'ala. Dan dia juga menyisipkan dalam niatnya itu ingin tadi sembuh dari penyakitnya. Boleh, walaupun para ulama menjelaskan tentunya pahalanya beda, karena dia sudah mendapatkan pahalanya di dunia dari apa yang dia pinta. Tapi tetap nggak ada masalah. Tapi ada orang puasa untuk sehat. Kenapa puasa? Ya kata dokter, sehat puasa itu. Dia kira-kira lillahi ta'ala nggak puasanya? Karena yang menjadi motivasi dia puasa apa? Kata dokter. Tapi kalau dia berpuasa lillahi, ya anak kepingin puasa Senin Kemis ya. Karena puasa Senin Kemis ini menghapuskan dosa. Puasa ini juga di hari diangkatnya amal. Itu memotivasi dia. Dan kata dokter bisa sehat. Berarti kan niat utamanya untuk siapa? Untuk Allah. Yang urusan dunia ikut. Karena sejatinya jamaah, manfaat dunia itu antum tidak niatkan datang. Manfaat dunia itu antum nggak niat sehat, datang nggak kira-kira sehat. Antum puasa lillahi ta'ala, tidak mengharapkan sehat, sehatnya datang nggak? Datang otomatis. Karena itu sudah ada manfaat dari puasa itu. Dengan antum meninggalkan makan tanpa harus niat pun datang. Seperti sedekah. Antum sedekah 1 juta tanpa ada keinginan dilipat gandakan jadi 10 juta. Kira-kira datang nggak 10 juta itu tanpa antum niatkan? Datang. Tapi kalau antum sedekah cuma ingin dilipat gandakan 10 kali, bukan lillahi ta'ala, ya udah antum berarti ingin dunia, tidak ingin Allah Subhanahu wa taala. Dikasih dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau hanya untuk itu, maka permasalahan niat ini kita perlu mengkoreksi niat-niat yang sudah kita lakukan. Dari puasa kita datang kajian. Kenapa? Ada yang datang kajian hanya untuk setor wajah, setor muka. Seperti mahasiswa tuh, sebagian mereka datang kajian karena ada absen. Kira-kira dapat pahala nggak? Anak mahasiswa datang kajian ba'dal maghrib. Kenapa? Iya, soalnya di absen. Anak males datang, tapi gimana lagi? Dia dapat apa? Dapat absen. Dapat di absen. Karena itu yang dia cari. Tapi kalau dia enggak, anak memang mau nuntut ilmu. Anak mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan absen, ada absen, nggak ada absen, anak nggak ada urusan. Tapi karena absen ini berkaitan dengan akademi, ya anak mau nggak mau anak tanda tangan. Tapi niat pertama dia datang bukan karena absen, karena lillahi ta'ala, karena memang mau menuntut ilmu. Absen ini memotivasi kita untuk datang. Biasanya malas-malesan datang gara-gara tahu ada absen, ada absen, bismillah datang. Niatnya dia lillahi ta'ala, duduk untuk menuntut ilmu.